Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di pembahasan ada. Wal asahhu annal ada'a fi'lul ibadati shauman aw sholatan aw ghairuhuma. Menurut qaul ashah bahwa dikatakan ada, ini pembahasan ada, nanti ada pembahasan kodok juga. Ada kodok seperti halnya kalau kita niat sholat itu adaan atau kodoan. Ini yang dimaksud ada itu seperti apa? Menurut qaul ashah, ada adalah melakukan ibadah baik puasa atau sholat atau selainnya, au fi'lu raqatin minas sholati, atau melakukan satu rakaat kalau itu sholat, fi waqtiha di dalam waktunya, ma'a fi'lil baqiyati ba'dahu, besertaan dengan mengerjakan sisanya setelah keluarnya waktu. Wajibatan kanat au mandubatan, baik itu wajib seperti halnya sholat zuhur atau sunnah seperti halnya sholat duha. Jadi ada itu menurut qaul ashah adalah melakukan ibadah di dalam waktu. Contoh kalau zuhur ya waktunya ba'da zawal sampai waktu asar, atau melakukan satu rakaat di dalam waktunya walaupun sisanya itu di luar waktu. Contoh sholat zuhur satu rakaat di waktu zuhur, 3 rakaatnya di waktu asar, maka itu sudah dinamakan ada. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Contoh zuhur kalau wajib dan duha kalau sunnah. Wa ta'biri birraqah huna wa biduniha fil qada aula min ta'birihi bil ba'di lima la yakhfa. Dan olehnya saya mengungkapkan dengan lafaz ar-raqah itu di sini lebih utama, ya. Olehnya saya mengungkapkan, saya ini adalah Imam Zakaria Al-Ansori maksudnya, dan olehnya saya mengungkapkan dengan istilah ar-raqah dan biduniha kurang dari satu rakaat, ini lebih utama dibandingkan olehnya kitab asal mengungkapkan. Kitab asal ini Jam'ul Jawami', mengungkapkannya dengan istilah al-ba'di. Jadi kalau istilah dalam jim-jim itu al-ba'di, kalau istilahnya di dalam kitab ini diganti istilah dengan ar-raqah, satu rakaat. Nah, lima la yakhfa, karena sesuatu yang tidak samar, artinya sangat jelas sekali alasannya kenapa lebih utama. Ya karena satu rakaat itu jelas, sebagian berapa. Kalau sebagian ini kan masih samar. Wali khobaris sahihaini, dan karena hadisnya Bukhari Muslim, man adroka rakaatan minas sholat faqad adroka as-sholat ay muaddatan. Barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat, maka dia menemukan sholat secara keseluruhan, ay muaddatan, yaitu maksudnya sholat yang ada, dilaksanakan secara langsung. Wakila al-ada'u fi'lul ibadati fi waqtiha. Menurut satu kil, ada itu adalah melakukan ibadah di dalam waktunya. Ini berarti muqabilul ashah. Kalau ashah tadi kan walaupun satu rakaat di dalam waktunya sudah dikatakan ada. Kalau ini adalah melakukan ibadah di dalam waktunya. Keseluruhan ibadah di dalam waktunya itu namanya ada. Tapi kalau ada yang di luar ibadah, di luar waktunya, nanti ada sebagian di luar waktunya, maka tidak dikategorikan ada. Fa fi'lu ba'diha fihi walau rak'atan wa ba'diha ba'dahu la yakunu adaan hakikatan. Maka melakukan sebagian ibadah itu di dalam waktu, ya, di dalam waktunya, walaupun satu rakaat dan sebagiannya lain setelah keluarnya waktu, itu tidak disebut ada secara hakikat. Kama la yakunu qada'an kadzalika. Seperti halnya tidak disebutkan qada', tidak dinamakan qada' secara hakikat. Artinya kalau qada' itu kan keluar, melaksanakan ibadah di luar waktu sholat. Jadi kalau ada yang masuk di dalam waktu sholat, apakah ini dinamakan qada'? Tidak dinamakan qada' secara hakikat. Bal yusamma bi ahadima majazan bi tabaiyati ma fil waqti lima ba'dahu. Akan tetapi salah satu dari ada atau qada' dinamakan secara majaz dengan mengikutkan apa yang di dalam waktu dengan apa yang setelah waktu itu. Jadi kalaupun penamaannya itu adalah penamaan qada' atau ada, itu tidak secara hakikat.
Berarti kalau masih ada sebagian yang masih dalam waktu, sebagian yang sudah keluar waktu, itu tidak dikategorikan ada secara hakikat, tidak dikategorikan kodok secara hakikat. Kalaupun itu dikatakan kodok, maka itu secara majas dengan mengikutkan ma yang terjadi di dalam waktu sholat dengan lafadz dengan apa? Dengan ibadah yang terjadi di setelahnya keluarnya waktu sholat. Seperti contoh 1 rakaatnya zuhur di dalam waktu zuhur, 3 rakaatnya zuhur di dalam waktu asar, maka ini dikategorikan kodok secara majas, tidak secara hakikat. Aupil aksi atau dengan sebaliknya. Ini kalau bahasan ada. Kalau ini bahasan kodok. Seperti contoh 3 rakaat di dalam waktu zuhur, 1 rakaat di luar waktunya, maka dikategorikan ada. Ini tidak secara hakikat tapi secara majas. Wa hadza ma alaihil usuliyun, dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh para ahli usul fikih. Wa tibaru raqati fil ada'i wa dunya fil qada kama sayati zakaruhu al fuqaha. Dan iktibarur raqah, jadi kenapa yang jadi ukuran itu adalah 1 rakaat? Kenapa tidak separuh? Kalau sholat duhur dua atau 3 lebih dikategorikan ada. Kenapa ini iktibar atau yang jadi ukuran adalah 1 rakaat? Waduniha, dan kurang dari 1 rakaat di dalam kodok seperti keterangan akan datang. Maksudnya kenapa 1 rakaat ini yang menjadi ukuran untuk ada dan kurang dari 1 rakaat ini dinamakan kodok? Kenapa yang jadi ukuran itu? Iktibar rakaah. Jadi pertimbangan rakaah 1 rakaat di dalam ada itu juga disebutkan oleh para fuqaha. Zakaruhu al fuqaha. Wa innama zakartuhu huna tab'an li aslin. Wa innama zakartuhu huna tab'an lil asli. Dan saya menyebutkannya di sini karena mengikuti kitab asal. Jamul Jami' juga di syarahnya, di Jamul Jami'nya itu ada penyebutan rakaah, meskipun di definisinya menyebutkan ba'di. Wal khabarul madhkur qad la yadullu ala ma dzakaruhu lihtimali annahu fi manzala udruhu. Sedangkan hadis yang disebutkan di atas, man adraka rakaatan, hadis ini terkadang tidak menyebutkan apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Karena mungkin saja hadis itu maknanya atau kasusnya adalah di dalam orang yang sudah hilang uzurnya. Kajununin, seperti orang junun. Orang junun terus kemudian sebelum waktu sholat duhur itu habis, dia sembuh dan ada waktu untuk muat 1 rakaat, maka dia wajib melaksanakan sholat. Waqad baqiya minal waqti ma yasa'u rakaatan fayajibu alaihi sholat. Maka wajib bagi si junun yang telah sembuh itu untuk sholat. Wa huwa ay waqtul ibadatil mu'addati zamanun muqaddarun laha syar'an. Wa huwa, yaitu waktu ibadah. Adapun waktu ibadah sholat atau ibadah yang mu'addah, yang dikatakan ada, itu adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat. Baik waktu itu muasa, seperti halnya waktunya sholat fardu itu waktunya muasa. Seperti contoh sholat duhur. Kenapa dikatakan muasa? Karena setelah sholat duhur, waktunya masih ada waktu sholat duhur itu. Artinya juga bisa diakhirkan. Waktu duhur itu tidak pada awal waktu. Duhur bisa dikerjakan di awal waktu, di tengah, dan di akhir. Itu muasa. Sunaniha, dan sunah-sunahnya sholat maktubah, qobliyah maupun ba'diyah, itu juga bisa, nggak harus dilakukan di waktu yang persis itu, tapi bisa diundur atau bisa diajukan. Au mudoyakon, atau waktu yang mudoyak, yang sempit. Kazamani shomi ramadhana awil ayyamil bid, seperti waktunya puasa Ramadan. Waktu puasa Ramadan ini termasuk wajib yang muasa, yang mudoyak ya, wajib yang mudoyak. Karena nggak bisa puasa Ramadan itu diundur. Semisal puasa Ramadan itu diundur jam
1 siang sampai jam 1 malam. Nggak bisa seperti itu. Atau ayyamul bid, puasa di hari-hari malam yang terang. Ini di tanggal 13, 14, 15. Ini puasa ayyamul bid. Fama lam yuqaddar lahu zamanun syar'an kanadrin wa naflin mutlaqaini wa ghairihima. Adapun ibadah yang waktunya tidak dikira-kirakan secara syariat, yang tidak ditentukan oleh syariat, seperti halnya nazar dan sholat sunnah mutlak dan selainnya, wa in kana faurian kal imani, walaupun itu uh, di waktunya dijalankan secara fauri, secara langsung, seperti halnya iman, la yusamma fi'luhu adaan wala qada'an, maka tidak dinamakan mengerjakannya itu ada dan qada'. Iman itu sesuatu yang fauri, yang harus tergesa-gesa, harus tergesa-gesa. Akan tetapi dia tidak ada batasan secara syariat kapan harus iman. Ya diperintahkan untuk segera beriman, tetapi nggak ada batasannya kapan harus beriman. Maka ketika beriman itu tidak dikatakan ada dan kodok, karena ada dan kodok itu ada batasan waktunya secara syariat. Tidak dikatakan ada dan kodok tadi secara istilah. Wa in kana az-zamanu daruriyan li fi'li, walaupun zamannya itu mendesak untuk melakukannya. Wa min dzalika, termasuk yang dzalika ini kembali ke tidak dibatasi. Wa min dzalika, termasuk yang tidak malam yuqaddar, yang tidak dipastikan secara syariat. Waktunya tidak dibatasi, yang tidak ditentukan oleh syariat. Ma waktuhu al umru, yaitu ibadah yang waktunya seumur hidup. Kal haji, seperti halnya haji, wa tasmiyatu ba'dihim li waqtihi muwassa'an majazun. Dan sebagian ulama menamai waktu haji dengan wajib muwassa' itu adalah majaz. Idzil muwassa'u ma ya'lamul mukallafu akhiru, karena yang dinamakan wajib muwassa' itu seorang mukallaf tahu batasan akhirnya. Wa akhirul umri la ya'lamuhu, sedangkan akhir umur seorang mukallaf itu dia tidak tahu. Wala yusamma fi'luhu adaan wala qada'an istilahan. Maka tidak bisa mengerjakan ma waktu al-umru tadi dikatakan ada dan kodok secara istilah. Bal yusamma huma majazan aw lughatan. Akan tetapi dinamakan majaz, dinamakan ada dan kodok ini secara majaz ataupun secara bahasa. Ka'ada iddaini, seperti halnya membayar hutang, wa qadaihi, dan membayar hutang. Hutang ini kan nggak ada, kalaupun nggak ada batasannya pun juga bisa dikatakan ada uden atau qada uden. Nabbaha ala zalika al-allamah al-Birmawi. Nabbaha, mengingatkan terhadap itu, pembahasan yang ma waktu al-umru, waktunya seumur hidup, itu termasuk hal-hal atau ibadah yang tidak ditentukan waktunya secara syariat. Itu pembahasannya dibahas dan diingatkan oleh Imam Al-Birmawi. Wallahu a'lam bishawab.